Sungguh berlebihan bersikap hanya mendatangkan malapetaka bangsa. Sungguh berlebihan berperilaku hanya mendatangkan malapetaka negara. Wajar dalam segalanya maka bangsa dalam bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Bersua kembali di kanal Hikmatologi, monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir kian melembut, cerdas, dewasa. Bijaksanakan hati nurani berdasar kitab suci, agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja upaya serius terus-menerus tak kenal putus untuk menghayati, mempedomani, mengimplementasi, mengamalkan, mengejawantahkan nilai luhur Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, mohon maaf ya, mestinya di hari Selasa tapi kita bayar ya. Agenda hari Selasa hari ini yakni tentang hamba-hamba Allah yang dibersamai oleh para nabi dan rasul Allah. Kali ini karena di dalam surah kedua Al-Baqarah ayat 285 esensinya menjelaskan ya, salah satu esensinya yakni kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara para nabi dan rasul. Seraya diajarkan kepada kita melalui para nabi, Rabbana wa ilaikal masyir. Ya Allah, ampunilah kami dan kepadamu kami akan kembali. Nah, ketika kita berbicara tidak membedakan nabi dan rasul, maka itu adalah masuk pada kerangka etika. Tidak membedakan berarti memiliki makna tidak menganggap satu dengan yang lain atas kelebihannya, itu justru kita kurang hormat. Karena itulah menghormati seluruh nabi, mengikutinya dengan baik, dengan sami'na wa ata'na adalah keniscayaan. Teringat kami pada informan itu adalah orang-orang yang kami teliti secara mendalam, kami wawancarai secara mendalam, in-depth interview. Sebelum wawancara kami berusaha mengenali kepribadian para informan. Karena bagi kami ya, informan itu adalah guru-guru kami. Jadi tidak sekedar memberikan informasi, tetapi juga guru-guru kami yang mulia dan kami menghormatinya. Teringat akan apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i, sang legendaris di dalam Kasanah perbendaraan Islam ya, bahwa beliau bertutur dengan sangat bijaksana. Setiap orang boleh kamu ambil perkataannya, sekaligus boleh kamu tolak, tentu saja dengan bijaksana, kecuali sambil menunjukkan pada makam Rasul, kecuali yang ada di dalam kubur ini. Jadi artinya bahwa Imam Syafi'i mengajarkan kepada kita, mendidik pada kita, jangan sampai menolak satu riwayat dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau menandaskan jangan sampai perkataan kita, karya tangan kita, ya, sikap perilaku kita itu bertentangan, berseberangan dengan sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditandaskan lagi melalui
Imam Syafi'i bahwa apabila, ini sangat terkenal di dunia pesantren ya, apabila hadis itu memiliki kesahihan atau validitas, maka itulah pendapatku, itulah mazhabku. Jadi seorang Imam Syafi'i yang legendaris bagi kami yang bukan dari pesantren ya, tetapi orang Islam tentu saja boleh memahami dari perspektif keilmuan kami, rumpun ilmu sosial yang mencoba untuk terus-menerus mendalami filsafat dan mengangkat hikmatologi. Bahwa apa yang diajarkan Imam Syafi'i sungguh sangat luar biasa istimewa. Tentu saja karena beliau kiblatnya itu adalah syariat dan sunat. Kemudian kita menjadi teringat akan apa yang disampaikan oleh salah satu guru kami, yakni adalah Dr. Tantri Abeng atau Tantri Abeng, yang ketika tahun 90-an dikenal dengan manajer 1 miliar. Jadi kata 1 miliar dulu itu wah sesuatu sekali gitu ya. Kalau sekarang kan hanya disuruh beli cat begitu aja, hadiahnya 1 miliar. Dulu masih wah. Kemudian sekarang ada yang hadiahnya 2 miliar, 3 miliar dan mungkin ya yang sudah tidak sabar menunggu hadiah, maka korupsinya menjadi bertriliun. Nah, terlalu lama ini untuk mengambil hadiah. Nah, kembali kepada apa yang dibicarakan oleh Tantri Abeng, bahwa Tantri Abeng memiliki pengalaman melamar pekerjaan di Amerika. Singkat cerita bahwa jika di Amerika dikatakan di dalam lamaran itu, saya bersedia diterima dimanapun, maka serta-merta tidak akan dilihat kurikulum vitae-nya, tetapi langsung dibuang. Karena orang ini tidak memiliki talenta khusus, tidak memiliki kesolehan atau profesionalitas yang khusus. Dan itu tidak dibutuhkan di negara-negara yang sudah maju. Negara maju membutuhkan saya memiliki keahlian. Itu yang oleh Gus Baha ya, dikatakan at-tahati. Jadi memaklumatkan diri. Dan memaklumatkan diri itu Gus Baha mencontohkan dalam tulisan yang dikutip di dalam grup WhatsApp hamba-hamba istimewa, karena ada ulama, para santri, alumni pesantren, ustadz, bunyai dan seterusnya. Di grup WhatsApp Kiai Ajengan Asep Wahyu, Panglima Sarkop Cirebon Indonesia ya, dikatakan bahwasanya dulu para nabi memaklumatkan diri. Jadi sangat wajar kalau kemudian kita mencoba untuk mengikuti maklumat diri itu. Apalagi ya, Gus Baha membandingkan orang yang maksiat saja memaklumatkan diri. Ini loh saya. Ya. Walaupun mungkin dia tidak mengatakan begitu, tetapi ada yang mengatakan dengan bahasa tubuhnya. Jadi maklumat diri sesuai dengan kemampuan itu adalah keniscayaan. Dan itu sudah dimulai ya sejak proses pendidikan dan pengajaran. Mohon maaf ya kalau kami gunakan kalimat ini. Sejak pendidikan dan pengajaran yang dimana maha gurunya itu Allah sendiri, dan muridnya, murid besarnya Allah adalah Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam hamba Allah pertama, kita meyakininya.
hamba Allah pertama sebagai manusia yang menurunkan Bani Adam sampai dengan sekarang dan sampai dengan hari kiamat kelak, ya, itu diajari oleh Allah untuk mengenal tumbuhan, mengenal hewan, mengenal alam raya. Dan malaikat serta jin diminta untuk menghormat. Sujud dalam makna menghormat kalau kita merujuk pada kitab-kitab tafsir, mulai dari Buya Hamka, Fijilalil Quran, kemudian ada Jalalain dan seterusnya. Ya, yang kami sebut bukan sekedar hafalan, tapi memang ada di pustaka kami dan kita berusaha untuk membacanya. Ya. Jadi Adam kemudian karena kesombongan anna khairu minhu dari seorang iblis, ya, maka Adam diminta untuk menjelaskan nama-nama tumbuhan dan hewan itu. Artinya bahwa Adam disuruh memaklumatkan dirinya. Dan itu pun di hari-hari panjang, di tahun-tahun ratusan tahun yang panjang. Nabi Yusuf alaihissalam pun ketika melihat Mesir dalam kondisi carut-marut, paceklik dan yang lainnya, maka pada saat ada penjamuan atau pertemuan agung yang dilakukan oleh Ramses, maka Nabi Yusuf alaihissalam angkat tangan bahwa dirinya mampu jika diangkat menjadi bendaharawan. Inilah profesionalitas yang ditunjukkan oleh Tantri Abeng di abad modern. Nah kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam juga terkenal dengan satu perkataannya di dalam firman Allah. Hadza min fadli Rabb. Ini adalah karunia Allah untuk menunjukkan Sulaiman, the king of king, raja di atas segala raja. Karena Sulaiman ditawari tahta, ditawari harta, ditawari wanita, ditolaknya. Sulaiman memilih hikmat. Inilah yang diabadikan di dalam surah kedua ayat 269. Yang kami pakai sebagai the supreme of theory. Jadi sumber dari segala sumber teori yang kami usahakan untuk ditawarkan kepada khalayak. Karena filsafat bagi kami bukan induk dari ilmu pengetahuan. Karena filsafat berasal dari manusia, tetapi kita sebagai orang yang beriman, silahkan bagi saudara yang meyakini filsafat sebagai induk dari segala ilmu, silahkan, ya. Tetapi kami memiliki satu keyakinan bahwa induk dari segala ilmu itu adalah hikmat. Nah, kemudian ketika kita berbicara tentang profesionalitas, maka kita tidak berbicara dukung-mendukung. Mengapa? Karena meskipun Nabi Sam'un sendirian tetap mengatakan Allah itu ahad. Berpuluh-puluh tahun, bahkan ratusan tahun insya Allah, ya. Nabi Sam'un berdakwah, tapi tidak seorang pun yang tertarik pada dakwahnya. Nah, sikap dari ilmuwan, sikap dari cendekiawan, niscaya memiliki keteguhan seperti yang dimiliki oleh Nabi Sam'un alaihissalam, atau yang dikenal dengan Samson. Sehingga ada filmnya Samson Delilah. Dan guru kami, alhamdulillah, nama beliau adalah Sam'un Makmur Dr. Andas M. Hum almarhum, sebagai imam besar dari Masjid Raden Patah yang terbesar di antara 13 masjid yang ada di Universitas Brawijaya. Karena kapasitasnya kurang lebih sekitar 8 sampai 8.500 jamaah kalau penuh, ya,
pada sholat Jumat, ya, termasuk di dalamnya sholat fardu yang lainnya, tetapi tidak sampai seperti itu jumlahnya. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau demikian, maka apa sebenarnya hikmah dari pertemuan informan? Di antaranya informan guru-guru kami, ya, yang pernah bermimpi sekaligus terjaga menyaksikan satu Nabi Sulaiman, yaitu Ananda Muki. Tetap saya akui sebagai guru kami, ya, karena menyampaikan satu kearifan, banyak kearifan berdasar pada kalimah bijak dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an karamallahu wajhahu. Satu kata yang bijak, maka aku adalah budaknya. Ya, saya tidak sampai seperti Sayyidina Ali gitu ya. Tetapi satu kata bijak dari seorang Muki Ramdhani, sarjana administrasi bisnis. Kemudian satu kata dari seorang Ananda Husnan, sarjana administrasi publik. Kemudian dari Gus Dr. Didin Widiartono, sarjana sosial, sarjana pendidikan, magister pendidikan, sekaligus ketua program studi pasca sarjana S2 dan S3 di Universitas Negeri Malang. Semua adalah guru-guru kami. Dan yang kami sebutkan ini pernah dijumpai atau menyaksikan Nabiullah Yusuf alaihissalam, Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Tentu saja yang paling istimewa adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa hikmahnya? Hikmahnya adalah beliau-beliau yang kami sebutkan, paling tidak 3 nama tersebut, ya, adalah orang-orang yang berusaha soleh, berusaha profesional di dalam pekerjaannya. Jadi kesaksian atas Nabi dan Rasul itu membawa dampak. Jadi selain memang dari awal berusaha soleh, membawa dampak, kemudian meneruskan istiqomah di dalam kesolehannya, sehingga bisa merekuk hikmah dari perilaku Nabi Yusuf alaihissalam, perilaku Nabi Sulaiman alaihissalam, dan perilaku Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang kami bicarakan ini sekali lagi adalah atas riset kualitatif, riset grounded atau grounded riset, di mana menjadi keharusan seperti bukan sama para perawi, para imam-imam ahli hadis, senantiasa ada informan kunci atau key informant, kemudian diteruskan sehingga ada an sampai umpamanya an Abi Hurairah qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an Ibnu Umar qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka yang getol di dalam setidaknya kualitatif riset atau grounded riset yang sepengetahuan kami di ilmu sosial dirintis oleh antara lain Strauss and Corbin, ya, maka ini sebenarnya adalah mengikuti cara-cara ahli hadis. Hanya saja tidak diakui secara langsung.
Oleh sebab itu, jika penyampaian kami ini tidak sama dengan saudara-saudara kami alumni dari pesantren, ya, kami mohon maaf. Inilah yang kami maksudkan dengan hikmah. Hikmah itu sungguh, sekali lagi, jika didasarkan surah Al-Baqarah ayat 269 adalah kebaikan, kebajikan yang tidak ada taranya. Jadi karena tidak ada taranya, maka jangan sampai adinul Islam direduksi menjadi sekedar agama. Karena kalau agama itu dalam versi catatan ahli antropologi budaya, yakni Klughorn, ya, yang mengumpulkan definisi antropologi itu lebih dari 150 definisi, ya. Agama itu masuk pada wilayah budaya. Tetapi di dalam akidah ahli sunnah wal jamaah, ad-dinul Islam itu bukan agama, bukan religi. Tetapi ad-dinul Islam memang tidak bisa ada kata yang disepadankan. Ini tentu saja kesimpulan kami. Boleh saudara-saudara kami memiliki kesimpulan yang berbeda. Perbedaan itu untuk mengayakan, bukan untuk dipakai sebagai debat berkepanjangan saling membenci dan menistakan. Tidak demikian. Ya, satu contoh karya tesis dari Kiai Imad, begitu ya, dari Banten. Maka menurut hemat kami, jika ada yang menyanggah dari tesis Kiai Imad Al-Bantani, ya, silahkan. Tetapi dengan cara membuat karya yang sepadan dengan tesis beliau. Bukan perkara tebal tipisnya, tetapi sepadan. Jadi didasarkan pada riset yang mendalam. Kemudian nanti jika memang sudah jadi, didialogkan, bukan diperdebatkan. Karena debat itu lazim menyimpan kebencian. Sedangkan dialog musyawarah itu adalah cara-cara yang islami. Fasawirhum fil amri fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah. Jika ada urusan, jika ada permasalahan, jika ada rancangan, ada penelitian, maka musyawarahkanlah dengan bijaksana. Ya, ini bisa dirujuk dari karya yang menurut kami legendaris di tahun 90-an, ya, kami mendapatkan bukunya di tahun 1997, ya. Karya Dr. Taufik Asawi dari Universitas Kairo tentang demokrasi. Surah bukan demokrasi maksud kami. Ya, jadi silahkan rujuk, ya. Kemudian silahkan didialogkan karya-karya yang bagus, tetapi dialog itu akan sepadan jika memang sama-sama memiliki latar dan kemampuan yang sepadan. Terima kasih, semoga berguna dan penghargaan yang tinggi karena dukungan Anda dari Rahman dan Rahim Allah, keberadaan kami di kanal Hikmatologi. Alhamdulillahirabbil alamin. Praktek teologi dan bersyariat